Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Suara saya jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Sudah 50 yang hadir. Hari ini kita akan review bab dari bab 0 ya. Jadi bab 0.1 sampai dengan 3.6. Jadi seluruh materi yang akan diujikan pada UTS hari Sabtu ya. Udah lihat jadwal belum? Iya, Pak. Ya, kalian harus sudah pastikan eh, di mana ujiannya. Udah diumumkan belum di info? Ruang ujiannya, ruang tanda kutip, ruang virtualnya. Bisa jadi di TPB 19, bisa di FMIPA 19, bisa di Sipendi ya. Ada pembagian biasanya. Kalau belum diumumkan nanti tunggu ya pengumuman ruang ujiannya, ruang virtualnya ya. Jangan salah masuk nanti. Oke. Eh, Hari Kamis dan Jumat kita masih ada jadwal, tapi saya kira terlalu banyak kalau kita pakai semuanya. Jadi saya berikan eh, pilihan buat kalian apakah mau Kamis atau Jumat untuk tutorial. Jadi salah satu saja. Sisanya kalian pakai untuk belajar mandiri, mempersiapkan uh, diri sendiri untuk UTS begitu ya. Jadi sehari menjelang kuliah barangkali sehari menjelang UTS barangkali kalian lebih baik uh, belajar sendiri atau bersama dengan beberapa teman yang kalian biasa diskusi begitu. Jadi nanti saya akan tanya mau Kamis sore atau Jumat pagi kita ketemu sekali lagi untuk minggu ini ya. Baik, saya akan share screen yang sudah saya siapkan. Sebentar, belum saya buka. Jadi hari ini pun kita akan isi dengan pembahasan beberapa soal bab 3 ya, soal tutorial yang sudah dibagikan di Teams info dan sudah saya unggah juga di Teams kita. Sebentar. Yang keluar choose background image, tapi hanya nama-nama, logo IP putih, itu benar. Baik, sebentar ada saya ada rapat yang harus saya hadiri juga, jadi layarnya 2 dan 1 saya pasif ya. Baik, saya akan share screen sekarang. Sudah tampak? Sudah. Udah ya? Oke. Sebentar. Saya akan hidupkan video supaya ada mana ya? Sebentar. Duh, ini saya harus stop dulu sharing atau oke ini. Nah, oke. Kalian masih melihat PowerPoint-nya?
Masih, Pak. Masih ya? Oke. Baik, sekarang sudah tanggal 13 Oktober ini, pen saya sebentar ini. Jadi, materi yang dicakup dalam UTS itu dari bab 0 sampai dengan bab 3, tapi hanya sampai subbab 3.6 ya. Nah, bab 0 masih ingat, mungkin kalian juga sudah lihat-lihat kembali materi bab 0 ini adalah tentang, kalau dinyatakan dalam satu frase saja ya, tentang bilangan real gitu ya. Tapi di dalamnya ada pertaksamaan dan nilai mutlak. Jadi soal di sini kalau yang kalian ingat tentang pertaksamaan dan nilai mutlak, tentu itu mudah ya. Jadi selesaikan pertaksamaan misalnya apa? Misalnya nilai mutlak 1 per X plus 1 lebih kecil daripada X misalnya gitu ya. Seperti itu. Ya, atau X kuadrat misalnya. Saya nggak tahu itu solusinya jadi bagus apa nggak bagus dalam arti titik-titik kritis atau pembuat nolnya bilangan yang mudah atau tidak gitu ya. Lalu sistem koordinat, grafik persamaan, fungsi dan grafiknya. Nah, fungsi dan grafiknya biasanya muncul juga tuh soal misalnya tentang daerah asal gitu ya. Daerah asal fungsi itu kalian harus bisa menentukan ya. Daerah asal fungsi misalnya fx sama dengan akar ya katakanlah x min x kuadrat ya, itu pernah saya jadikan PR juga ya, adalah itu ya. Apalagi yang kalian ingat di bab 0 ini? Fungsi trigonometri. Oh ya, ini operasi pada fungsi juga ya, daerah asal fungsi komposisi misalnya. Diketahui misalnya F dan G, apakah F komposisi G sama dengan G komposisi F, itu kalian harus periksa gitu ya. Kalau fungsi trigonometri ya apa misalnya ya, jadi fx sama dengan misalnya sin 2x gitu. Diapakan lagi ya. Oke, saya baru memancing aja ini. Sekarang kalian ada pertanyaan nggak tentang fungsi trigonometri ini? Maaf, tentang bab 0 ini. Bab 0 enggak ada, Pak. Ya, Brian nggak ada, yang lainnya? Belum, Pak. Kok belum? Ini udah harus tidak atau ada gitu loh, karena kan ujiannya hari Sabtu dan Nggak ada, Pak. nggak ada, bener ya? Oke, jadi soal-soal seperti ini kalian merasa bakal bisa ya? Bab 1
Jadi bab kedua ini bab 1 adalah tentang limit. Ada pengantar itu sedikit ilustrasi saja mengapa kita memerlukan konsep limit. Kemudian definisi limit di sini ya. Definisi limit kalimatnya seperti apa? Cintami, di sini saya melihat Cintami. Halo. Iya Pak, definisi limit. Ya, kalimatnya seperti apa tuh definisi limit ini? Limitnya X saat X dekat dengan konstanta mungkin Pak. Udah lupa ya. Definisi limit kalimat yang susah, oh my god, itu kalimatnya gimana sih? Susah gimana Pak? Ya ampun. Apa artinya ini? X menuju C itu apa artinya? Maka fx dekat dengan L ya Pak. Itu bukan arti itu bukan definisi, itu cuma interpretasi. Ida Ayu? Itu Pak yang untuk setiap epsilon Nah, itu dari nol. Cintami. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga ini kalimat oh my god ini ya. Itu ya kalian harus Oh iya Pak. harus tahu itu. Ini perguruan tinggi bukan limit di SMA lagi gitu ya. Walaupun nanti dalam menghitung kalian pakai teorema. Tapi ada beberapa soal yang harus dibuktikan limitnya itu pakai pakai konsep ini gitu ya. Begitu. Ya, ini teman-teman jangan lupa ini nanti akan ada soal. Soal biasanya ini kurang dari berapa supaya X kuadrat min 1 kurang dari 0,01 misalnya gitu kan. Kan bisa ditanya seperti itu kan. Itu kan terkait dengan definisi limit ini gitu. Terus kalian ngitungnya gimana? Kalau seperti ini? Soal seperti ini? Ya, Ida Ayu, gimana mencari deltanya ini? Yang dibuktikan kayak mundur itu. Ya, bekerja mundur gitu ya. Gitu. Oke. Lah, lalu teorema limit ini ada limit jumlah sama dengan jumlah limit, limit hasil kali sama dengan hasil kali limit, begitu ya. Dan seterusnya ya. Lalu ada yang punya nama juga teoremanya ini. Salah satunya adalah teorema Apit ya. Teorema Apit. Nah, teorema Apit itu apa bunyinya atau apa pernyataannya? Karen, apa pernyataan teorema Apit, Karen? Jika Gx di antara Hx dan Fx, salah. Maka apa ya? Oh, jika
Gampangnya, limitnya ya, gitu ya, Pak. iya, apit itu artinya ada fungsi yang diapit, ya. Kamu mau namain apa terserah, ya. Jika sebuah fungsi diapit oleh pengapit berarti ada berapa pengapitnya? Ada 2. Ada 2. Jika sebuah fungsi diapit oleh 2 buah fungsi yang limitnya sama, maka fungsi itu Dia juga punya limit yang sama. limitnya sama juga gitu kan? Sama-sama dengan limit pengapitnya gitu ya. Gitu aja ingetnya. Nggak usah pakai nama fungsi F, G, H, L apa segala macam. Tapi ingat pesannya. Jika sebuah fungsi diapit oleh 2 buah fungsi yang limitnya sama, maka fungsi yang diapit itu punya limit yang sama juga gitu kan? Pakai kata-kata aja. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya apa yang kamu ingat yang diapit itu? Misalnya, misalnya X kali sin per X itu ya. Ini X-nya menuju 0. Nah, si sin X ini diapit oleh apa? Plus minus 1 ya, oleh 1 dan min 1 gitu ya. Jadi otomatis X kali sin per X juga akan diapit oleh Plus minus X. plus minus X itu ya. Entah yang mana di kiri, yang mana di kanan, tergantung X-nya positif apa negatif gitu ya. Tapi yang pasti pengapitnya menuju pengapitnya menuju 0 kan, gitu kan. Jadi ini akan semanan 0, bukan semanan 1 loh ya, itu ya. Gitu. Jadi, karena ini nanti diapit oleh plus minus X gitu ya. Gitu. Hasil kalinya. Gitu ya. Kemudian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini apa aja yang penting? Apa yang penting limit fungsi trigonometri ini? Muhammad Najmi. Yang sin X per X gitu kan, Pak? Ya, sin X per X. Kalau X-nya menuju 0, ini sama dengan 1. Kalian udah tahu ini sejak di SMA. Dan kemudian satu lagi, limit X menuju 0. 1 min cos 1 X plus X. per X. Ini sama dengan 0 ya. Ya. Kemudian ada limit tahingga, limit di tahingga. Nah, teorema apit juga berlaku untuk limit di tahingga ya. Jadi misalnya limit X menuju tahingga dari sin X per X. Nah, ini hati-hati, sin X per X, tapi X menuju tak terhingga. Ini berapa? Najmi? 0, Pak. 0 kan? Kenapa Iya. 0? Karena diapit oleh, ini diapit oleh plus minus seper X gitu ya. Nah, seper X, kalau X-nya menuju tak terhingga, menuju 0 dia. Gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Ya, mungkin kalau dengan sin X-nya jadi pakai nilai mutlak lah gitu ya. Itu ada angka 3 itu halaman ya. Oke. Kekontinuan dan teorema nilai antara. Apa bunyi teorema nilai antara? Frida, ada ya Frida di sini ya? Ada, Pak.
Ya, apa bunyi teorema nilai antara? Apa pernyataan teorema nilai antara? Jika F kontinu pada selang tutup AB, maka terdapat C elemen A, B, Pak, sehingga FC-nya sama dengan 0. Ya, itu kalau FA dan FB-nya kurang tadi pernyataannya. FA Kalau dan FA-nya kurang dari 0, FB-nya lebih dari 0 atau sebaliknya. ya, jadi singkat kata FA dan FB berbeda tanda ya. Berbeda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Begitu. Ya, betul. Bagus Frida. Ingat ini ya. Jadi ini teorema penting ini untuk mencari akar nantinya ya. Untuk mencari akar. Jadi buktikan bahwa polinom Px sama dengan X pangkat 7 min 5X plus 2 punya akar di antara gitu ya. Seperti itu. Mungkin di antara berapa dan berapa. Tadi saya lupa polinomnya apa. Jadi harus nggak boleh sembarangan menentukan intervalnya ya. Tapi penggunaannya seperti itu ya. Oke, bab 1, limit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini baru pemanasan, nanti pertemuan sekali lagi Anda harus siap dengan soalnya ya. Saya tidak akan memilihkan soal. Nggak boleh saya karena nanti saya udah tahu soal yang mau diujikan ya. Jadi kalian aja yang tanya gitu. Kalau sekarang saya belum tahu soal yang mau diujikan ya, tapi agenda kita hari ini scan browse lagi materi yang sudah dibahas itu membahas apa sih gitu ya. Jadi kalian boleh bertanya barangkali konsepnya di sini yang kalian masih belum paham betul gitu, boleh. Pak, itu tuh gimana sih gitu ya misalnya. Cintami tadi lupa tuh definisi limit gitu ya. Ada? Bab 1? Mau bertanya, Pak. Silakan, Hanina. Kan yang suatu fungsi dikatakan kontinu pada selang terbuka itu apabila fungsinya kontinu di setiap titik C, di Betul. setiap titik pada selang tersebut. Ya. Nah, berarti membuktikan kekontinuannya itu ngecek semua titik gitu Pak, atau Ya gimana enggak lah. yang Kalau detail semua gitu? kan tak terhingga titik di situ. Ya. Pakai teorema yang berbunyi setiap polinom itu kontinu. Jadi ya Anda tinggal lihat aja. Karena fungsinya merupakan polinom, tambah fungsi trigonometri, jumlah dua fungsi kontinu juga kontinu. Jadi pakai teorema-teorema itu. Oh, yang keluarga fungsi itu ya Pak. Iya, jadi fungsi polinom tuh kontinu, fungsi rasional kontinu pada daerah asalnya, fungsi trigonometri kontinu, fungsi nilai mutlak kontinu, fungsi akar kontinu pada daerah asalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu kombinasi dari fungsi kontinu, kombinasi di sini bisa jumlah, selisih, kali, hasil bagi, pangkat, gitu ya. Itu juga kontinu. Jadi pakai argumen itu saja. Lalu yang biasanya yang tersisa tuh tinggal kalau definisi fungsinya bercabang gitu ya. Untuk X kurang dari setengah aturannya begini. Untuk X lebih besar dari setengah aturannya begitu. Untuk X sama dengan setengah nilainya sekian. Maka pertanyaannya di X sama dengan setengah sendiri kontinu apa enggak? Tinggal itu aja yang dicek gitu kan. Ya Pak, oke. Ya Pak, terima kasih. Oke. Oke ya, bab 1, limit dan kekontinuan.
Nah, bab 2 ini bab yang paling panjang, ada 9 subbab, dimulai dari 2 masalah 1 tema. Ini apa? 2 masalah 1 tema ini kecepatan sesaat, dan satu lagi apa? Garis singgung, Pak. Gradien garis singgung. Ya, ini mengarah ke konsep turunan gitu ya. Lalu konsep turunan ini di sini didefinisikan sebagai limit ya. Limit apa Cintami nggak boleh lupa kalau ini. F aksen C itu limit Fx min Fc per X min C. Oke, Anda pakai definisi itu ada 2 versi ya. Kalau yang pakai H, Fx plus H min Fx per H. H-nya menuju 0. Oke. Bukan Fx plus H, di sini F aksen C. Jadi C plus H, bukan Fx plus H ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, definisi ini penting karena untuk fungsi yang bercabang seperti tadi, keberadaan turunannya di suatu titik itu acap kali diperiksa dengan definisi gitu ya. Bukan pakai rumus turunan gitu ya. Jadi contoh kalau fungsinya seperti ini, X kuadrat sin seper X. X tidak sama dengan 0. 0 kalau X-nya sama dengan 0. Ini F aksen 0 ada apa tidak? Nah ini kalian nggak bisa pakai rumus. Misalnya kalian turunkan aja ini lalu masukkan X sama dengan 0 itu nggak boleh sama sekali. Karena rumus ini sendiri kan tidak berlaku untuk X sama dengan 0 kan. Rumus X kuadrat sin seper X itu sendiri tidak berlaku untuk X sama dengan 0. Jadi untuk menghitung F aksen 0, tidak bisa kalian turunkan X kuadrat sin seper X, lalu masukkan X sama dengan 0 gitu. Nggak bisa seperti itu. Pertama, belum tentu bisa juga kalian masukkan X sama dengan 0, karena turunannya nanti ternyata gitu ya. Coba aja U aksen V tambah UV aksen. U kali V aksen khususnya. U-nya X kuadrat. V-nya sin seper X. Jadi turunan sin seper X terhadap X adalah cos seper X dikali min seper X kuadrat. Jadi min seper X kuadrat kali X kuadrat jadi min 1 gitu ya. Jadi min cos seper X. Nah min cos seper X kalau dimasukkan X sama 0 kan nggak bisa kan gitu ya. Tapi ini ada loh turunan. Turunan F di 0 ini ada. Ini pakailah definisi gitu ya. Pakai definisi. Kalau pakai definisi, ini jadi limit X menuju 0, pakai definisi yang pertama tadi yang Cintami sebutkan. Jadi X kuadrat kali sin seper X, dikurangi FC, FC-nya dalam hal ini F0, C-nya sama dengan 0 ya. Jadi nilainya 0 ya sudah, dikurangi 0 gitu, dibagi X min 0, dibagi X. Jadi sama dengan limit X menuju 0, X sin seper X yang sudah kita bahas tadi. Berapa ini? 0 kan? Sama dengan 0. Tuh, ada gitu ya. Hasilnya ada sama dengan 0, tapi bukan dengan definisi gitu ya. Bukan dengan definisi. Justru dengan definisi. Bukan dengan menghitung turunan dari X kuadrat sin seper X, U aksen V tambah UV aksen, lalu masukkan X sama 0, bukan dari situ. Gitu ya. Lalu aturan turunan, yang penting di sini turunan jumlah sama dengan jumlah turunan, turunan selisih sama dengan selisih turunan, tapi turunan hasil kali
bukan hasil kali turunan ya. Tadi turunan dari U kali V itu U aksen V tambah U V aksen. Turunan fungsi trigonometri, turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu aturan rantai. Aturan rantai apa? Turunan dari F komposisi G sama dengan bentar, Raisa, bukan Hanina Raisa, ini Raisa ya pakai H. Raisa ada masuk nggak? Ada, Pak. Ya, apa turunan dari F komposisi G? F aksen G X F aksen G dikali GX. Kali pengalinya bukan GX. Halo, ayo dibetulkan. G aksen X, Pak, maaf. G aksen X gitu ya. Gitu. Oke. Lalu ada turunan orde tinggi, turunan orde 2, turunan kedua, turunan ketiga, turunan ke N gitu ya. Lalu ada notasi Leibniz. Notasi Leibniz jadi itu sudah diperkenalkan di 2.5 ya. Lalu turunan implisit diketahui Y sama diketahui misalnya apa soalnya kalau turunan implisit? Misalnya X pangkat 7 tambah Y pangkat 7 sama dengan XY gitu ya. Tentukan dx gitu ya. Gitu, seperti itu. Lalu laju berkaitan, diferensial dan hampiran masih baru dibahas beberapa minggu yang lalu, kalian mungkin masih ingat ya. Laju yang berkaitan biasanya ada soal cerita ini biasanya, gitu ya. Ingat yang tangga melorot, ini kalau ini turun, ini kalau ini diketahui, ini ditanya gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Tangga itu. Diferensial dan hampiran ini akar 4,1 kira-kira sama dengan berapa gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan bab 2 ini? Gimana Raisa? Apa ada pertanyaan dari bab 2? Saya sebenarnya masih agak kurang paham sih, Pak, sama yang laju yang berkaitan. Ya, kurang pahamnya tuh di mana? Kurang pahamnya di mana? Jadi, kalau pada contoh ini, X kuadrat tambah Y kuadrat itu konstan gitu ya. Misalnya sama dengan, kalau panjang tangganya L kuadrat gitu ya. Nah, laju berkaitan itu biasanya seperti ini. Ada dua variabel atau tiga. Biasanya 2 atau 3, X dan Y, kalau di sini ada 2 ya. Lalu dua-duanya berubah terhadap waktu gitu ya. Maka kita menurunkannya terhadap T. Jadi 2X itu baru turunan terhadap X kali dx dt. Nah, ini turunan terhadap T dari suku pertama. Lalu 2Y dy dt gitu ya. Lalu L kuadrat tentu saja konstanta, turunan terhadap T jadi 0 gitu. Maka kalau salah satu diketahui, dx dt diketahui atau dy dt diketahui, maka yang lainnya dapat diperoleh gitu ya. Gitu Raisa, tidak pahamnya di sebelah mananya? Saya masih agak kurang paham di menganalisis soalnya sih, Pak. Tapi nanti mungkin saya latihan lagi sih. Ya, jadi yang pertama harus dirumuskan memang
dari soal yang biasanya disajikan dalam bentuk essay, dalam bentuk cerita itu ya. Biasanya di situ memang langkah awalnya bagaimana kalian merumuskan informasi atau menerjemahkan informasi yang diberikan dalam soal itu ke dalam persamaan-persamaan gitu ya. Betul di situ. Tapi di situ saya nggak bisa memberikan teori lagi, Wong. Nggak ada teori di sini kecuali tadi kalau ada 2 atau 3 variabel berkaitan, masing-masing berubah terhadap waktu, maka laju perubahan masing-masing variabel itu akan berkaitan juga sesuai dengan persamaannya gitu ya. Teorinya hanya begitu. Masalahnya kemudian soalnya tentang apa? Kalau tentang tangga seperti ini gitu ya. Lalu saya memberi contoh apa? Air yang dituangkan ke dalam tangki. Nanti volume berkaitan dengan jari-jari atau tinggi permukaan air gitu ya. Soal 2 buah benda yang bergerak. Mungkin pada bidang atau pada garis atau di ruang tapi pada ketinggian yang sama barangkali begitu ya. Jadi ada ceritanya seperti itu memang. Dan tugas kalian memang menerjemahkan informasi itu ke dalam persamaan-persamaan. Biasanya bantu dengan gambar gitu ya. Jadi gambar ini itu kalian gambar ini itu kalian produksi gambarnya tidak diberikan, tidak selalu diberikan oleh soal gitu ya. Gitu ya Raisa ya. Optimis Raisa. Dilihat Ya, kembali Pak. soal-soal yang sudah Oke. kita bahas ya di tutorial minggu lalu. Ini baru minggu lalu kita bahas. Sip, Pak. Oke. Berikutnya penggunaan turunan. Di sini ada masalah maksimum minimum. Terkait dengan itu kemonotonan dan kecekungan. Dari kecekungan ini ada titik belok gitu ya. Dari kemonotonan kita bisa dapatkan titik ekstrim, maksimum atau minimum gitu. Kemudian ada ekstrim lokal, nilai maksimum lokal, minimum lokal, dan ekstrim pada selang buka. Ini yang Hanina tanyakan barangkali tadi, tapi sekarang konteksnya mencari nilai ekstrim gitu ya. Kemudian masalah maksimum minimum lokal, soal cerita lagi itu ya, ada kebun Pak Umar, ada seseorang mendayung perahu dari sebuah pulau, mendarat di pantai, menuju suatu titik di pantai gitu ya, dan seterusnya. Kemudian menggambar grafik dengan menggunakan bantuan kalkulus ya. Lalu teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jadi ini masih fresh, belum lama kita membahas ini. Mungkin saya akan tambah pembahasan soal-soalnya karena di tutorial belum dibahas semua memang. Jadi kita udah cukup banyak membahas grafik fungsi terakhir itu ya. Tapi di kuliah kalau di tutorial belum ya. Yang sudah kita bahas misalnya grafik Y sama dengan X tambah 1/X. Kalau masalah maksimum minimum tadi orang mendarat di sebuah titik di pantai gitu ya. Ya, mendarat gitu lalu menujuki gitu ya. Ya seperti itu. Nanti kita lihat soal-soalnya, tapi secara
teori dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Konsep atau teori dari bab 3 ini? Salma Irwanto? Salma. Tadi ada Salma Irwanto. Halo? Salma Hairunisa. Maaf Pak, tadi saya keputus. Ya, apakah ada pertanyaan tentang bab 3 ini? Tidak ada Pak. Kalau gitu saya tanya kamu ya. Kalau turunan ke 20 itu pasti titik belok apa tidak? Iya Pak. Salah. Tuh. Gimana? Turunan ke 20 itu belum tentu titik belok. Coba dipikir lagi. Turunan kedua 0, tapi bukan titik belok. Ada tuh contohnya. Udah kita bahas kok. Udah, ingat. Turunan kedua 0 itu belum tentu titik belok. Belum tentu C titik belok. Oh ya, yang disebut titik belok tuh biasanya titik pasangan absis ordinat ya. Jadi contohnya apa, Salma? Apa Ya, arti Pak. titik belok? Apa arti titik belok? Titik di mana adanya perubahan kecekungan. Betul, betul. Definisinya betul. Nah, tapi turunan kedua 0 sama dengan 0 itu belum tentu menyebabkan titik dengan absis tersebut merupakan titik belok. Contohnya, fx sama dengan, sudah kita bahas ini. Menyesal kamu nggak bisa jawab ini nanti. Kalau saya tanya ke teman yang lain, dengan cepat ini disambar. Brian, tahu? Saya nggak ingat fungsinya Pak. Saya cuma ingat dia grafiknya itu bentuknya nanti kayak sejajar. Sama aja, nggak inget tuh gimana ini, gampang sekali. X pangkat 4 bukan? Nah, itu X pangkat 4 gitu loh. X pangkat 4 turunan kedua di 0 itu kan sama dengan 0 gitu loh. Gampang sekali itu. Kalau yang titik belok kan X pangkat 3. Tinggal ditambah 1 aja pangkatnya gitu loh. Karena dengan pangkatnya tinggi itu masih menyisakan X kan. Begitu masih menyisakan X, kalau X-nya sebenarnya 0 kan nilainya 0 turunannya tuh gitu ya. Nah, lalu kenapa pangkat 4? Ya pangkat 4, pangkat genap itu nilainya kan seperti huruf U aja. Grafiknya seperti huruf U kan. Seperti parabola gitu kan. Berarti 0,0 itu merupakan titik maksimum kan. Maksimum, saya error. Titik minimum. Kecekungannya, cekung ke atas. Turunan keduanya kan kuadratik kan. Berarti turunan keduanya tidak pernah negatif. Tidak ada perubahan tanda, Salma. Cekungnya cekung ke atas. X pangkat 4 tuh kalau digambarkan seperti ini saja. Gitu ya. Oke? Gak boleh lupa ini. Bangun tidur aja harus bisa ini. Istilahnya gitu. Ya? Bangun tidur aja harus bisa ini. X pangkat 4 tuh udah ada di benak Anda gitu ya. Ini contoh
turunan keduanya 0 tapi bukan titik belok, itu X pangkat 4. Ya. Anda ketemu saya di jalan, halo Salma, Salma masih ingat nggak contoh fungsi yang turunan keduanya di suatu titik 0 tapi di titik itu bukan titik belok? Ingat Pak, X pangkat 4 gitu kan? Brian? Ya Pak. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi gimana kita tahu sebuah titik merupakan titik belok atau tidak? Kembali ke definisi. Sebelah kirinya cekung kemana? Sebelah kanannya cekung kemana? Ada perubahan kecekungan nggak? Gitu ya? Gitu ya Salma ya? Definisinya kan gitu ya? Ya, Pak. Jadi kalau X pangkat 4 tidak ada perubahan kecekungan. Gitu. Oke. Nah, jadi ada lagi pertanyaan atau yang Anda ingin konfirmasi tentang bab 3 ini? Mau bertanya lagi. Oke, silahkan. Asimtot itu Asimtot. bisa berperan menjadi pengubah titik belok, ya titik belok tapi asimtot gitu Pak. Bisa. X pangkat, enggak, sorry. Asimtot tuh asimtot datar atau asimtot tegak kan ya? Yang tegak Pak. Yang tegak, berarti kalau asimtot kan berarti di situ tidak kontinu berarti. Iya. Kalau tidak kontinu ya dia oke. Definisi titik belok tuh ada hipotesisnya terlebih dahulu ya. F-nya kontinu di situ ya. F-nya kontinu dan kemudian di sebelah kiri kanannya kecekungannya berbeda gitu. Baru itu titik belok. Jadi kalau titik di mana di situ limitnya tak hingga atau minta hingga berarti di situ tidak kontinu kan? Iya, iya. Jadi ya nggak jadi titik belok lah. Ya. Saya harus cari definisi titik belok, tapi di slide itu memang saya cuman menuliskannya sebagai catatan ya. Titik di mana terjadi perubahan kecekungan, tapi harusnya ditambah dengan bahwa grafiknya kontinu di situ. Fungsinya kontinu di situ, Mas. Tapi bisa karena berarti menjadi pengubah kecekungan. Kalau asimtot ya nggak bisa dong. Kalau asimtot kan limitnya tak hingga. Soalnya kan kayak grafik tan X gitu, Pak. Iya kan tidak kontinu. Iya. Kalau tidak kontinu kecekungannya berubah, tetapi tidak memenuhi hipotesis untuk jadi titik belok gitu loh. Ini masa disebut titik belok, wong tidak kontinu gitu. Berarti istilahnya asimtot aja gitu, Pak? Asimtot aja di situ. Oke, Pak. Siap, Pak. Terlebih ini istilahnya apa namanya? Tangan X kan tidak terdefinisi ya untuk X sama dengan pi per 2. Jadi andaikan didefinisikan, kan pertanyaannya gitu. Andaikan didefinisikan ya. Sebetulnya kan tidak terdefinisi di X sama dengan pi per 2 itu. Ya titiknya juga mana gitu loh Hanina. Titiknya juga mana. Andaikan didefinisikan. Jadi boleh kan saya mendefinisikan fungsi saya definisikan fungsi fx sama dengan seperti ini tangan x kalau x-nya tidak sama dengan pi per 2 misalnya gitu ya. Dan kelipatannya
kelipatannya itu K kali Pi gitu ya. Maaf, Pak. Bukan dan kelipatannya. Tapi tambah kelipatan Pi, lalu 0 untuk X di situ gitu ya. Nah, sorry nggak jadi definisinya bertumpuk dengan gambarnya. Tapi paham ya yang saya mau katakan gitu ya. Jadi di sini saya pakai warna lain supaya tidak kelihatan bertumpuk dengan gambarnya. Jadi katakan di sini untuk X tidak sama dengan Pi per 2 tambah Kpi. Itu kan ini untuk X sama dengan Pi per 2 tambah Kpi. Gitu. Nah, apakah kemudian Pi per 2,0 itu titik belok? Tidak juga gitu ya. Gitu Hanina. Tidak juga karena saya tidak punya soft copy bukunya. Definisi titik beloknya Anda harus baca lagi. Ada yang punya soft copy bukunya nggak? Ada yang bisa ngecek definisi di buku? Tapi yang pasti harusnya F-nya continue di titik itu dulu gitu ya. F-nya harus continue di titik itu dulu gitu. Berarti tidak dimasukin ke titik belok, tapi sebagai batas penentu kecenkungan itu dimasukin. Iya, ya boleh aja, tapi buat apa juga ya harus ada kesimpulannya apa gitu ya. Jadi ya tentu titik itu menjadi titik pemisah ya. Tapi hati-hati, jangan kemudian cepat-cepat menyimpulkan dia titik belok, karena Anda harus meriksa fungsinya kontinu nggak di titik itu. Yang titik belok tuh kalau begini ya, bisa aja patah ya, seperti yang kebun Pak Umar, masih ingat? Gitu. Tapi saya contoh yang lain, misalnya begini. Nah, seperti itu. Jadi ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Tapi di sininya patah nih. Nah, yang seperti ini titik belok ini, gitu ya. Oke ya, baik. Sekarang saya akan melanjutkan dengan tutorial. Tutorial bab 3 bagian pertama. Soal tutorialnya baru dibagikan minggu ini kalau tidak salah ya. Jadi memang agak terlambat sebetulnya ya untuk Bapak mau nanya. Ya, Cinta. Kalau di buku yang kalkulus itu titik belok itu inflection atau inflection point ya. Oh, oke, makasih Pak. Oke. Kita bahas soal tutorial bab 3 ya. Ini soal nomor 1. Jika C merupakan titik ekstrim fungsi, oh ini udah pakai E, hore. Titik ekstrim fungsi F dan F continue pada interval tutup AB dan memiliki turunan pada interval buka AB, maka F aksen C sama dengan, cepet aja ini, sama dengan, ayo soal rebutan ini. Sama, ya, sama 0 ya, lihat, makasih. Nilai maksimum dari Fx sama dengan min nilai mutlak X dicapai di X sama dengan 0. Yang merupakan titik Graito? Singular, Pak. Singular ya.
Jika F kontinu pada interval tutup AB dan F aksen C negatif untuk setiap C pada interval buka AB, maka F mencapai nilai maksimum pada interval tutup AB di X sama dengan Ayo. Ini menjebak ini F aksen, tapi ini untuk setiap. Kalau untuk setiap tuh variabel pakai X aja lah. Negatif tuh artinya monoton apa? Turun. Turun. Berarti mencapai nilai maksimumnya di X sama dengan? A atau B. A lah kalau turun. Kalau turun ya A dong. Kan turun. Oh, iya. Ya kan? Pasti maksimumnya di sini. Oke? Jika F aksen X sama dengan X kali X min 1 kuadrat kali X min 2, maka F monoton naik pada interval ini. Periksa tanda. Tandanya gimana? Antara 1 dan 2 bukan? Pembuat nolnya 0, 1, 2. Lalu positif di sini tuh. Kemudian negatif. Kemudian positif. Kemudian ke sebelah kiri 0. Positif. Bentar. Saya salah nggak? Di antara 0 sama 1-nya negatif. Iya, tidak berubah tanda karena X min 1 kuadrat ya. Iya. Iya, gitu. Kalau salah saya harus ngerem. Harus nyadar saya salah. Kemudian positif lagi gitu ya. Jadi naik pada hingga sampai 0. Nah, ini jangan pakai gabungan ya, nggak boleh ya. Harus ini, tapi ini soalnya kurang mengakomodasi juga. Harusnya pada itu dan juga pada 2 sampai. Iya. Jadi pada masing kalau monoton naik tuh pada selang I atau selang J gitu. Turun pada 0 sampai 2. 0,2. Nah, satunya ikut ya. Satunya kayaknya enggak. Nggak ikut, Pak. Sebetulnya ikut apa enggak? Gini, saya kasih tahu. Kalau X pangkat 3, ya. Kalau Fx sama dengan X pangkat 3, itu kan turunan pertamanya apa? 3x kuadrat. Di 0, nih, turunannya 0, lalu di kiri dan di kanannya positif. Jadi naiknya pada min tahingga 0 gabung 0 tahingga atau pada seluruh R? Tetap pada seluruh R. 0 ikut naik di situ. Karena grafiknya tuh naik pada seluruh R. Jadi ini naik pada seluruh R. 0-nya ikut. Jadi demikian juga di sini, naiknya pada interval 0,2. Walaupun di situ turunannya 0. Turun, Pak, bukan naik. Turun, ya. Jadi kalau hanya satu titik, dia bisa ikut. Ya, ikut. Demikian juga sebetulnya saya bisa menyatakan naik itu misalnya ini ya. Ini saya katakan naiknya pada interval 2 tahingga 2-nya ikut gitu. Itu nggak masalah juga. Ini boleh aja juga gitu 2-nya ikut.
Oke? Boleh gitu ya. Jadi boleh tapi tidak wajib ya. Kalau kalian, saya nulisnya selang buka Pak, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau yang ini tadi, daripada nulisnya 0,1 dan 1,2 gitu. Jadi seolah-olah jadi dua selang terpisah gitu ya. Ya jadi pada dua selang terpisah, nggak pakai seolah-olah. Ya daripada seperti itu, eh, lebih baik kalian ikutkan nolnya gitu ya. Dan itu tidak menyalahi definisi nantinya. Memang naik kok, memang turun kok pada interval 0,2 itu. Bagian E, jika f aksen naik pada interval AC dan turun pada interval CB, maka F cekung ke Bawah. F aksennya naik. Cekung ke bawah ya. Yang pada interval AC, F aksennya naik. Naik loh. Cekung ke atas pada Cekung AC. ke atas. Kalau naik itu kan turunannya makin tajam kan? Makin curam kan? Ininya gradien garis singgungnya kan? Berarti ini cekung ke atas. Lalu ini cekung ke bawah. Ya? Ya enggak? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, ini. Ini kalian harus periksa tanda. Ini memang kita cari, yang membuat 0 kita cari. Eksaminan 0 atau 2 kita cari. Tapi kemudian periksa tanda. Apakah terjadi? Halo? Apakah Salma masih ada di sini? Iya, Pak. Kemana dulu barusan? Salma, di sebelah kanan 2 tandanya positif atau negatif? Positif, Pak. Terus di antara 0 dan 2? Negatif. Terus di sebelah kiri 0? Negatif juga. Nah, jadi yang mana yang titik belok? Yang 2 bukan, Pak. Iya, dan kalau X-nya 2, berapa Y-nya? 0, Pak. 0. Nggak tahu. Fx-nya apa nggak tahu ya? Kita nggak tahu fx-nya. Jadi amannya ya 2,f2. Titik belok tuh harus absis ordinat ya. Jadi mungkin soal ini harus lebih spesifik. Kalau ditanya x-nya saja ya absis titik belok gitu ya. Jadi 0 bukan titik belok di sini, 0,f0 bukan titik belok Salma, sekalipun turunan keduanya di situ sama dengan 0 gitu ya. Karena tidak terjadi perubahan tanda, tidak terjadi perubahan tanda kecekungan. Jadi cekungnya masih cekung ke bawah gitu ya, cekung ke bawah lagi gitu ya. Jadi cekung ke bawah lagi, baru cekung ke atas gitu ya.
Oke, ini mudah semua. Anda lihat G, jika f aksen X sama dengan X kali X min 2, maka F0 adalah maksimum atau Ekstrim. minimum? Aulia? Aulia mau jawab barusan? Mute itu. Iya Pak, ekstrim, ekstrim. Tapi saya belum cek, tapi itu ekstrimnya Pak soalnya. Jadi Ya, sama. ini uji turunan pertama. Uji turunan pertama itu harus ditentukan maksimum atau minimum lokal. Turunan positif, negatif, positif berarti F0 adalah Maksimum lokal. maksimum lokal. Dan F2 adalah Minimum lokal. Minimum lokal. jika X sama dengan C adalah titik apa dari F pada interval AB dan F cekung apa pada interval AB, maka FC adalah maksimum lokal. Maksimum lokal berarti cekung ke Bawah. Bawah. dan itu harus titik apa? Ya, dalam hal ini stasioner. Sebetulnya bisa nggak singular? Bisa singular nggak? Bisa aja. Bisa aja sebetulnya. Ya, ini yang buat soal saya nggak tahu nyadar nggak ini bisa singular. Singular tuh bisa gini, cekung ke bawah, cekung lagi ke bawah, tapi patah gitu di sini. Di sini patah gitu. Bisa. Ya. Bisa banget gitu ya, seperti itu. Oke. Luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah LX sama dengan, ayo, X kelilingnya 4 berarti lebarnya berapa? Lebar sama dengan berapa di sini? 2 min X. Kok 2 min X? Jadi X tambah Y sama dengan, oh iya, X tambah Y sama dengan 2 ya. Karena kelilingnya 4. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi 2 min X. Karena itu ya. Jadi luas sama dengan X kali 2 min X. Ya. Dengan daerah asal X untuk semua bilangan real. X element of real. Ray? X elemen bilangan real, Pak. Oh, jadi X-nya bisa 100 gitu. Kalau 100, lebarnya berapa? Nggak bisa Pak, minus. Ya, gitu, Ray. Iya, Pak. Jadi berapa X-nya? 0, selang buka 0,2. Iya. Gitu. Luas maksimum ini berapa? Parabola terbuka ke bawah itu ekstrimnya tercapai di titik stasioner ya, yaitu ketika X sama dengan atau di antara atau nilai rata-rata dari akar ya, X sama dengan 1 ya. Kalau X sama dengan 1 luasnya 1, Pak. 1 gitu ya. Nah, ini yang seperti ini kalian harus cepat ya. Ini telaah konsep ini. Soal seperti ini nggak boleh, nggak bisa ini, nggak boleh, nggak bisa. Kalau kalian masih nggak bisa di sini tuh harus baca lagi ya. Jadi harus dibisakan dulu ini di sini. Baru nanti soal nomor
3, nomor 7 gitu, kalian bolehlah eh, kesulitan. Kalau di sini nggak boleh kesulitan. Ini kayak hafalan aja. Seperti ya, tapi bukan hafalan juga. Jika fungsi f titik-titik pada interval tutup AB dan titik-titik pada interval buka AB, maka ini pernyataan teorema apa ini? Nilai rata, Pak. Rata-rata untuk turunan. Teorema nilai rata-rata untuk turunan ya. Ya, kita belum membahas teorema nilai rata-rata yang lain untuk integral gitu maksudnya, nanti belum dibahas. Jadi fungsi f apa pada interval tutup AB? Continue. Dan terdiferensialkan atau mempunyai turunan ya, terdiferensialkan. Gitu. Yang bagian K, kalau turunan kapital F sama dengan turunan kapital G di setiap X anggota AB, maka terdapat konstanta C sehingga X sama dengan Dx plus C. apa? F besar? Besar X sama dengan G besar X plus C. Enggak, diulang, Ray. F besar X sama dengan G besar X plus C, Pak. Oke, jadi selisihnya sama dengan konstan gitu ya. Selisihnya sama dengan konstan. Jadi karena selisih turunannya sama dengan 0, berarti selisihnya itu merupakan fungsi konstan gitu ya. Sama-sama satu keluarga anti turunan. Ini kebetulan kita udah membahas anti turunan ya. Jadi yang satu merupakan pergeseran ke atas atau ke bawah dari yang lainnya. Oke, kita beranjak ke nomor 2. Kalau yang tadi sudah oke ya, tidak ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini. Tentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Yang A, titik kritisnya apa saja itu? X sama dengan berapa saja? Coba, saya lihat nama yang lain. Naufal Faras. Ya, Pak. Titik kritisnya apa saja pada grafik A? 0. 0, kenapa 0? 0 sebagai apa? Titik stasioner. Oh, oke. Jadi titik-titik kritisnya 0, terus berapa lagi? 2, Pak. 2, terus? 1,5. Nah, makanya diurut dari yang paling kiri deh. Naufal, diulang Naufal. Titik kritis itu apa saja Naufal? 0, 1,5, dan 2. Oke, saya tanya ulang. Titik kritis itu apa saja? Titik kritis itu titik stasioner, lalu titik singular dan apa Naufal?
Eh, Kamu bilang tadi eksamen 2 titik kritis. Kenapa eksamen 2 titik kritis? memotong sumbu X. Emang kriteria titik kritis ada gitu memotong sumbu X? Ya ampun, ujung Noval. Hah? Harusnya apa? ujung selang. Nah, kalau ujung selang, kamu melupakan satu titik ujung selang dong. Iya, -1 berarti Pak. Makanya, ya. Jadi -1 itu sebagai titik ujung, 0 sebagai titik apa? Bukan titik potong. Iya dia titik potong, tapi titik kritis tuh dia menjadi titik kritis karena dia merupakan titik Stasioner Pak. stasioner. Lalu titik stasioner berikutnya 1,5. Lalu eksamen 2 sebagai titik ujung. Ya kan di sini interval tertutup. Jadi titik ujungnya ada, ya. Minimumnya di mana? 1,5 Pak. X sama dengan 1,5. Di sini X-nya saja. Titik max Di -1. nah, gitu. Oh, yang ditanya nilai. Aduh, maaf. Yang ditanya nilai. Tapi titiknya udah betul. Berarti nilai minimumnya berapa itu? -1 Pak. -1. Nilai maksimum sama dengan 1. 1. Oke, saya mau tanya yang C ya. Tapi siapa nih? Cika Ayu Salamah. Halo Cika. Halo Pak, Oke, 2C. Titik kritisnya apa saja? -1, -1, 1, 2, titik singular ada nggak? ada kayaknya Pak. Yaitu 1, bukan Pak. ya X-nya sama dengan berapa itu? X-nya sama dengan 0. Iya. Jadi walaupun dia tidak jadi nilai maksimum ya dia titik kritis. Karena menurut teoremanya titik singular itu merupakan titik kritis gitu ya. Lokasi di mana nilai ekstrim mungkin, pakai kata mungkin tercapai. Di sini memang nanti tidak mencapai nilai ekstrim, tapi tetap titik kritis harus disebut. Nilai minimumnya di mana? Berapa Cika? Nilai minimumnya 0. Oke, ini tercapai di eksamen 1 ya. Iya. Sebentar, tulisan saya semakin buruk ini. Ini bukan merah sebetulnya, ini merah tua ya di eksamen 1. Maksimumnya 2. Di X sama dengan -1. iya seperti tadi ya. Ini juga sama tadi di X sama dengan saya pindahkan dulu tadi. Di X sama dengan berapa tadi? -1 ya. Novel ya. Terbalik. Minimumnya di ini pertanyaannya minimum dulu baru maksimum ya. Oke,
minimum tadi min 1 di X sama dengan 1,5. Yang ini di X sama dengan min 1. Oke, nomor 2. Yang lainnya Anda coba sendiri ya. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aman. Benar ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tutup yang diberikan. Nah, ini interval tutup yang diberikan. Fungsi pertama. Fungsi pertama tentunya kalian apakan dulu ya, Atifah. Atifah Helga. Atifah. 1, 2. Kalau di Zoom saya bisa remove loh. Nanti nggak bisa masuk lagi. 3. Ya udah. Diapakan dulu ini, Fadlan? Ya Pak, diturunkan. Untuk mencari titik kritisnya. Kalau Nilai turun minimum maksimum. Kalau turunkan bukan betul titik kritis, tapi titik kritis itu kan bisa titik ujung selang. Kalau diturunkan dalam rangka Pak. mencari titik apa? Maksimum dan minimumnya. Aduh. Stasioner, Pak. Stasioner. Iya stasioner, Pak. Itu diuji ya, iya. Iya, jadi betul kita sedang mencari maksimum minimum, tapi menurunkan tuh dalam rangka apa dulu? Cari titik stasioner. Titik stasioner ini untuk melengkapi titik kritis. Kalau titik ujung selang kan udah di depan mata, nggak usah diapa-apain gitu loh. Jadi Anda harus biasakan ya terminologinya ya. Titik kritis dengan titik stasioner tuh dua hal berbeda. Ya, kalau ada guru yang ikut menyimak di sini, jangan salah juga. Titik kritis itu mencakup titik singular dan titik ujung selang. Bukan cuma titik stasioner. Jadi titik stasioner itu titik kritis, tapi titik kritis belum tentu titik stasioner. Itu dua hal berbeda gitu ya. Kalau kita menurunkan itu dalam rangka mencari titik stasioner dan mungkin titik singular. Ketika turunannya tidak ada, maka kita langsung dapatkan titik singular gitu ya. Gitu. Jadi ini titik stasionernya X sama 0 dan X sama dengan 4. X sama 4. Jadi biasanya periksa tanda gitu ya. Iya, Pak. Nah, tapi 4 tuh titik stasioner bukan. Bukan, karena soal kita di sini X-nya berada di antara, kita hanya berbicara X di antara 0 dan 1. 01. Gitu. Makanya kan hati-hati juga gitu ya. Jadi di sini X sama dengan yang kita bahas itu yang ada di sini. Ya. Jadi titik kritisnya apa saja kalau gitu? Min 2. Jadi titik kritisnya di sini X sama dengan min 2 sebagai ujung, 0 sebagai titik stasioner, ya. Dan 1 sebagai titik ujung. Udah gitu kan. 4 nggak ikut. Nah, nilai maksimum dan minimumnya
di mana tercapai? Oke, tadi tandanya belum kita tuliskan. Di antara 0 dan 4 tandanya gimana? Pak Adlan? Ya, min Pak. Min. Di antara min 2 dan 0? Positif. Positif ya. Gitu. Jadi grafiknya naik lalu turun. Nah, berarti nilai maksimumnya tercapai di mana itu? Di 0. Nilai max berapa nilainya? 10 ya? Iya. Ini tercapai di ekstreman 0. Lalu nilai minimumnya? Kandidatnya di mana calonnya minimumnya? Ini di min 2, Pak. Ya, tapi persisnya kamu Iya. harus melakukan apa? Pertandingan antara nilai di eksamen min 2 dan 4. Kok 4? 1. 1 kan gitu ya. Iya. Jadi kan grafiknya tuh begini nih. Di eksamen min 2 berapa nilainya? Min 8 dikurangi 24. Jadi min 16. Min 16 tambah 10. Min 6 ya? Iya. Min 6. Kalau di X sama dengan 1. 1 dikurangi 6 tambah 10. 5. Jadi tadi min 6 ya. Ini di X sama Iya. dengan min 2. Min 2. Nah, kalau digambar, grafiknya itu akan seperti ini nih. Min 2, 0, 1, min 6, katakanlah di situ. Kalau di eksamen 1 berapa tadi? 5 gitu ya. Lalu di eksamen 0, 10 gitu ya. Jadi grafiknya akan mudah-mudahan tangan saya tidak gemeteran. Ini parabola seperti itu. Parabola terbuka ke bawah kan? Iya. Kecekungannya cekung ke bawah kan? Kalau diturunkan sekali lagi 6x min 12. 6x min 12. X-nya di antara min 2 dan 0. Itu negatif semua nilainya tuh, cekung ke bawah itu. Izin Pak. Ya, Erika. Di min 2 saya hitung min 22 Pak nilainya. Oh, tadi saya salah ya. Min 8, min 8, min 24, min 32. Oh iya, min 22. Oke. Padlan kok mengiyakan aja nih min 6. Betul ya, min 22 ya, teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi jauh di bawah kalau gitu nilainya. Ke grafiknya nggak seperti ini nih. Maaf, ini juga bukan parabola tapi pangkat 3. Cuman begini, pangkat 3 itu nanti turunan kedua 6x min 12 x sama dengan 2 ya. Jadi tapi grafiknya sih kira-kira memang seperti ini. Cuman di sini di x sama dengan 1 itu nilainya berapa? 5. Nah, 5 dibanding min 22 lebih dekat ke sumbu x lah ya. Jadi lebih dekat ke sumbu x. Jadi 5-nya mungkin di sinilah kira-kira. Maaf. Di sinilah kira-kira gitu. Nah, ini
Ini masih betul grafiknya. Bukan parabola tapi ini. Kalau diteruskan itu seperti ini nih. Seperti itu kalau diteruskan. Oke? Fungsi pangkat 3 tuh biasanya seperti itu. Bisa punya dua punut gitu ya. Bisa punya puncak dan punya lembah gitu ya. Cuman dia belum nyampe lembah. Belum nyampe lembah. Karena lembahnya itu tercapai di X-2 gitu ya. X-2. Turunan kedua 0 di X-4 gitu ya. Oke? Oke dong. Oke, Pak. Nah, nomor 4, tentukan interval kemonotonan. Interval di mana fungsi naik atau turun dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Oh ya, yang nomor 3 tadi bagian B sampai dengan C. Kok B sampai dengan C? B sampai dengan D, coba sendiri ya. Nah, ini mau yang A, B, C, atau D? Yang C aja ya. Kita lihat yang C. Coba kalian coba dulu deh. Tapi ini udah 10.32. Oh, udah deh kita kerjakan sama-sama aja. Ini G aksen X sama dengan apa nih? 3/2 X pangkat 2. X pangkat 2. min 3/2 3/2 akar X. Ya, udah gitu kan? Jadi pembuat nolnya ini sama dengan 0 jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan 1/akar X. Ya, 3/2-nya dicoret. Dan itu berarti X sama dengan berapa tuh? Sama 1 ya? Iya, Pak. Selain 1 ada lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau dikuadratkan kedua ruas, X pangkat 4 sama dengan 1/X. Lalu kali silang X pangkat 5 sama dengan 1. Ya hanya X sama dengan 1 yang memenuhi ya. Nah, lalu tandanya sebelah kiri 1. Ah, ini 0 ke kanan. Karena ada akar ya dari daerah asalnya. Ingat di daerah asalnya ini. Sebelah kiri 1 tandanya gimana? X kuadrat, kalau X-nya dekat dengan 0, itu positif tapi kecil, dikurangi 3/2 akar X. Kalau X-nya kecil, penyebutnya kecil, 3 sesuatu yang kecil itu besar. Jadi sesuatu yang kecil dikurangi yang besar, itu akan negatif, betul? Iya, Pak. Betul, Nah, Pak. saya mikirnya gitu. Sesuatu yang kecil dikurangi 3 dibagi sesuatu yang kecil. Jadi sesuatu yang kecil dikurangi sesuatu yang besar, negatif gitu ya. Itu saya ngeceknya gitu. Tapi kalau kalian mau lebih pasti, ambil bilangan X sama dengan setengah gitu ya. Atau 1/4 gitu. Kalau di sebelah kanan 1, X kuadratnya lebih besar daripada 1. Sementara 1/X-nya lebih kecil daripada 1. Dua-duanya dikalikan 3/2. Jadi pengurangnya lebih kecil daripada bilangan yang dikurangi. Jadi hasil pengurangannya positif gitu ya. Berarti ini turun lalu naik. Ya, jadi di sebelah kiri ini turun lalu naik. Titik 1, sekian itu maksudnya absisnya 1, ordinatnya sekian, itu merupakan titik maksimum apa minimum? Minimum. Minimum, walaupun nggak ditanya ya, tapi kalian jangan sampai tidak bisa menyimpulkan itu. Oke, saya kira saya harus mengakhiri kuliah di sini. Anda sudah bisa mengisi daftar hadir, mandiri, presensi mandiri,
Saya stop sharing. Sekarang saya mau bertanya, kita ketemu lagi salah satu saja dari jadwal yang tersedia untuk minggu ini. Mau Kamis apa mau Jumat? Jumat, Pak. Jumat pagi aja. Tapi ada kuliah sampai jam 11 ya, Pak. Maksudnya? Jumat kita ada jam kuliah sampai jam 11, Pak. Oke. Ya, maksudnya kamu pilih Jumat karena toh jam 9 sampai 11 juga ada kuliah gitu ya. Jadi bangun pagi aja sekalian. Gimana teman-teman, setuju besok kita tidak ada tutorial karena tutorial tuh jadwal yang disediakan, tetapi sebetulnya dalam satu semester kewajiban saya tuh juga hanya 10 kali sih ya. Nah, walaupun demikian, minggu ini kita masih bisa membahas soal-soal tutorial dengan memakai jam kuliah karena materi kuliah sudah dibahas gitu ya. Jadi begitu kesimpulannya, keputusannya. Iya Pak, Jumat. Ya, Iya, kalian Pak. bangun pagi tetap ya, Jumat pagi ya. Oke. Sampai ketemu hari Jumat pagi kalau begitu. Bapak, kalau rekaman kuliah ada di YouTube juga ya Pak yang sekarang? Iya, ini mestinya streaming sih. Ya, Iya, Pak. jadi bisa diikuti ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke.